Oke, kita mulai ya. Pernah kebayang nggak ada satu kekuatan alam yang bisa bikin satu benua kebakaran hebat, tapi di benua lain malah banjir bandang? Nah, kita akan bahas kekuatan itu sekarang. 2,61 juta. Coba bayangin angka itu sebentar. Ini bukan cuma angka loh. Ini luas lahan dalam hektar yang ludes terbakar di Indonesia pas El Niño dahsyat tahun 2015. Sebuah bencana ekologis yang dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya coba? Kok bisa kekeringan parah di tempat kita, di Asia Tenggara, nyambung sama hujan lebat yang bikin banjir ribuan kilometer jauhnya? Jawabannya ada di tengah-tengah Samudra Pasifik. Namanya El Niño. Nama ini pertama kali disebut sama para nelayan Peru, udah dari berabad-abad yang lalu. Artinya anak laki-laki dalam bahasa Spanyol. Kenapa? Soalnya fenomena aneh ini, pemanasan air laut ini, biasanya puncaknya pas deket-deket Natal. Jadi ya merujuk ke kelahiran Yesus Kristus. Oke, sekarang kita bedah mesinnya. Gimana sih cara kerjanya? Tenang, ini nggak serumit pelajaran fisika kok. Anggap aja Samudra Pasifik itu kayak ruang mesin raksasa yang ngatur cuaca kita semua. Coba perhatiin deh perbandingan ini. Kelihatan banget bedanya. Di sebelah kiri, itu kondisi normal. Angin pasatnya kenceng, niup air hangat ke arah barat, ke arah Indonesia. Nah, karena air hangatnya kesapu, air dingin dari dasar laut yang kaya nutrisi bisa naik ke atas. Ini namanya upwelling. Ini yang bikin ikan banyak dilepas pantai Peru. Tapi, lihat yang kanan, waktu El Niño. Anginnya melemah, dan boom, seluruh sistemnya jadi berantakan. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran besarnya. Samudra sama atmosfer itu benar-benar kayak pasangan dansa, saling terkait. Kalau lagi normal, sirkulasi udaranya kuat, bawa banyak hujan buat Indonesia dan Australia. Tapi pas El Niño, sirkulasi ini kayak berbalik arah. Kolam air hangat raksasanya geser ke timur, dan ya, awan hujannya ikut pindah juga. Jadi, intinya ada 3 perubahan kunci yang harus kita ingat. 1, angin pasat yang biasanya kenceng jadi loyo. 2, kolam air hangatnya pindah dari Pasifik Barat ke Timur. Dan yang paling penting, nomor 3, akibatnya pola hujan global jungkir balik. Indonesia jadi kering kerontang, Amerika Selatan malah kebanjiran. Sistem atmosfer raksasa yang ngatur ini semua namanya sirkulasi Walker. Anggap aja ini kayak sabuk konveyor raksasa buat cuaca. Nah, pas El Niño datang, sabuk konveyor ini melambat, kadang malah muter balik. Kebayangkan kacaunya? Pengiriman cuaca ke seluruh dunia jadi error. Tapi, jangan kira dampak El Niño itu sesederhana baik dan buruk ya. Nggak sama sekali. Fenomena ini jauh lebih rumit. Benar-benar kayak pedang bermata dua. Dan efeknya bisa bikin kita kaget. Oke, kita lihat sisi pertama pedangnya. Sisi yang paling sering kita dengar di berita. Sisi negatifnya. Kekeringan parah yang bikin hutan kita kebakar. Kabut asap yang bikin sesak napas. Gagal panen di mana-mana yang bisa ngancam stok pangan kita. Sampai krisis air bersih. Ini wajah El Niño yang paling kita takuti. Tapi apa ceritanya cuma segitu? Cuma soal bencana aja. Nah, ini dia sisi lain dari koinnya, sisi yang jarang banget dibahas. Ternyata buat beberapa sektor, El Niño itu malah bawa berkah. Perikanan di beberapa tempat justru panen raya. Produksi garam meningkat pesat karena panas terus. Transportasi laut sama darat jadi lebih aman karena nggak ada badai. Pariwisata juga senang, cuaca cerah terus. Bahkan tanaman kayak tembakau dan jati malah tumbuh subur. Mengejutkan kan? Karena dampaknya bisa seheboh itu, bisa nebak kapan El Niño datang jadi krusial banget. Yuk kita lihat gimana para ilmuwan ngintip tanda-tandanya dari samudra. Jadi ada 2 tanda vital utama yang dipantau terus sama para ilmuwan. Pertama, suhu permukaan laut atau disingkat SST buat ngeliat di mana air hangat yang ngumpul. Dan yang kedua, ini istilahnya keren, Indeks Osilasi Selatan atau SOI. SOI itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh cara ngukur tarik tambang tekanan udara di Pasifik. Para ilmuwan ngebandingin tekanan udara antara Tahiti di timur sama Darwin di barat. Nah, selisih angkanya itu yang ngasih kita petunjuk, ini lagi mode El Niño, La Niña, atau normal. Dan ini dia, kontekannya para ahli. Tabel ini nunjukin gimana nilai SOI diartikan. Kalau nilainya terus-terusan negatif, kayak yang bisa kita lihat di baris atas, itu alarm keras. Tanda kalau El Niño lagi berlangsung atau sebentar lagi datang. Terus gimana cara ngumpulin datanya di tengah samudra luas?
Pakai ini nih, jaringan pelampung canggih namanya TAO Array. Anggap aja pelampung-pelampung ini mata dan telinga kita di lautan. Mereka ngukur suhu udara, suhu laut, terus datanya langsung dikirim tiap hari lewat satelit. Benar-benar sistem peringatan dini global kita. Tapi, pertanyaannya sekarang, gimana kalau El Nino ini jadi ekstrim? Karena ternyata nggak semua El Nino itu sama. Ada El Nino biasa, ada juga yang disebut para ilmuwan sebagai Godzilla. Istilah Godzilla ini bukan buat nakut-nakutin ya, ini istilah ilmiah. Seperti yang dijelasin sama Sony Setiawan dari IPB University, El Nino Godzilla itu super El Nino. Momen di mana suhu muka lautnya bisa naik sampai 2,5 derajat Celcius atau bahkan lebih. Grafik ini nunjukin perbedaannya dengan jelas. El Nino biasa aja dampaknya udah signifikan, tapi Godzilla itu levelnya udah beda jauh. Dampaknya tuh kayak dikaliin berkali-kali lipat. Dan sejarah udah mencatat beberapa kali Godzilla ini muncul. Tahun 82, 97, dan yang paling baru 2015. Tiap kali dia datang, jejaknya selalu sama. Kekeringan, kebakaran, dan banjir yang mecahin rekor di seluruh dunia. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup kita yang paling penting. Dengan kondisi iklim global yang terus berubah, planet kita makin panas, gimana nasib siklus alami yang super kuat ini? Apa El Nino Godzilla bakal makin sering datang? Makin kuat? Ini bukan lagi pertanyaan buat masa depan, tapi tantangan yang harus kita hadapi sekarang.